alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru kita, Mukarram Bapak Tuan Guru Hanan. Dan saya kesini sebetulnya pas beliau tahu saya sini bukan buat mana sih, buat ketemu Pak kan. Bulan apa kita sama-sama? November. Jadi kami di sana makan ikan. Di Mekah cari restoran ikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah bahwa mau berangkat ke tanah suci di bulan Ramadan. Tentu tadi sampaikan ya bahwa sama dengan apa Bapak Ibu? Nilainya sama dengan berhaji bersama Rasul. Fa inna umratan fi Ramadan ya. Umratan fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Jadi sama dengan berhaji bersama Rasul. Seorang wanita yang tidak bisa berhaji karena ngasih minum ya air untuk unta, karena itu karena Ramadan akan diri. Kalau sampai nanti Ramadan maka baru berangkat untuk baru umrah Ramadan sebenarnya berhaji. Bapak coba, Bapak Ibu dikasih nikmat sehat, dikasih Ramadan saja sudah senang, jadi dikasih untuk berhaji ke Baitullah. Ini nikmat yang hebat luar biasa, dan gak setiap orang bisa mendapatkan nikmat besar seperti ini. Ya, semoga Bapak Ibu bisa bersyukur atas nikmat yang hebat. Ya. Satu kan Bapak Ibu berkunjung ke tempat yang paling hebat, di mana setiap amal ibadah kita dilipat gandakan di Madinah 1000 kali lipat, di Mekah bimiati alfi di Masiwa 100.000 kali lipat. Jadi di sana sholat sekali sama dengan 100.000 kali sholat. Kalau khusunya 100.000 kali khusus. Ya, kalau jamaahnya 100.000 kali jamaah. Di Madinah 1000 kali. Hebat Pak nikmat Allah yang diberikan luar biasa. Andai kita dulu mungkin kurang amal, insya Allah dengan serius nanti di sana, mudah-mudahan nih amal-amal kita yang kurang bisa tertebus namanya. Wa'ad bi sayyi'atil hasanah tamhuha. Dalam hal sampaikan bahwa keburukan itu akan hilang kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ini nilai kebaikan yang luar biasa. Semoga Ibu merasakan sudah bercita-cita untuk itu, mendapatkan ibadah yang luar biasa, kemudian mendapatkan berhaji bersama Rasul, kemudian doa Bapak Ibu dikabulkan Allah, sebab Bapak Ibu adalah nama Allah. Al-ghaji fi sabilillah wal haji wal mu'tamiru waqtullah. Da'ahu fa'ajabu. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, yang yang berhaji dan umrah adalah tamunya Allah. Bapak Ibu adalah tamunya Allah. Da'ahu fa'ajabu, kalau berdoa dikabulkan Allah. Kenapa? Sebab Allah manggil, Bapak Ibu datang. Nah, ini hebatnya. Lebih-lebih ini umrah Ramadan. Ya. Kemudian Bapak Ibu dosa diampuni. Ya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah akan menghapuskan dosa. Belum lagi Ramadannya, yang Ramadannya di sana, puasanya di sana, ibadahnya di sana juga akan melebur dosa-dosa kita. Hebat Bapak Ibu. Kalau tidak bahagia itu kebanggaan. Bapak Ibu bahagia? Bahagianya lemes gitu ya. Bapak Ibu bahagia? Bahagia. Siap beribadah? Siap. Siap dipanggil Allah? Siap. Siap ya, Bapak. Ke tanah suci maksudnya untuk ibadah. Bapak Ibu, saya tanya itu karena banyak orang yang ketika berangkat ternyata tidak siap Pak Kiai, dan tidak merasakan nikmatnya, dan tidak cita-cita untuk ibadah. Ini kan sangat merugi. Saya sering sampaikan, ke tanah suci bukan karena kita punya uang, karena Allah memanggilnya, memilihnya. Sebab banyak yang gak punya uang, kalau Allah takdirkan berangkat ya bisa. Yang tidak mampu, Allah mampukan dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Saya yang bulan lalu berangkat seawal Ramadan baru pulang. Oke, tanggal 2 Ramadan. Jadi saya dapat 2 hari Ramadan. Nah, itu sekamar saya ada bapak-bapak masih muda. Pak, alhamdulillah bisa umroh ya Ustaz. Saya diberangkatkan bos saya. Memang bapak kerjanya apa? Tukang bersihin rumput.
Kok bisa? Iya, saya dibayarin bos saya. Oh, bosnya berangkat? Enggak. Bosnya nggak berangkat, tukang rumputnya berangkat. Kalau Allah sudah pilih, nggak mustahil Pak berangkat. Nah, Bapak Ibu itu dipilih Allah di bulan yang hebat. Wah, luar biasa, Masya Allah. Tuhan Guru luar biasa. Ya baik Bapak Ibu, selanjutnya jangan sampai ini menjadi mubadir perjalanan. Artinya harusnya mendapat ampunan Allah, mendapat ibadah yang luar biasa, mendapat haji bersama Rasul. Ternyata kita tidak tetap apa, pulang tidak ada apa. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Saya sampaikan satu ayat Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu aradul khuruja la'atu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qudum al-qaidin. Mohon disimak. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Nah, ini kuncinya. Tetapi Allah tidak suka atas keberangkatan mereka. Kenapa? Memang tidak siap-siap, menyepelekan ini, ya, hanya menjadikan perjalanan biasa. Tidak ada cita-cita yang hebat. Yang tadi disampaikan oleh dalam hadis, bagaimana hebatnya umrah Ramadan, bagaimana ampunan Allah, bagaimana ibadahnya berlipat ganda. Kita berangkat biasa saja, hanya segera berangkat, tawaf, sa'i, pulang begitu. Enggak ada kesiapan. Nah, untuk itu fathabbatahum, Allah lemahkan keinginan mereka. Kalau memang dari sini nggak siap-siap, niatannya nggak niat untuk ibadah, berangkat hanya sekedar berangkat. Apalagi ditanya, Bu, alhamdulillah bisa berangkat umroh. Iya Ustaz, habis keluarga pada umroh, kalau nggak ikut malu. Nah, yang begini nih, kira-kira Allah ridho nggak? Halo, Allah ridho nggak? Nah, ini bulan Ramadan berangkat, ditakdirkan Allah, dikasih rezekinya, dikasihnya, tapi hanya di sekedar berangkat saya. Suami misalnya tanya, Pak, alhamdulillah bisa umrah ya Pak? Ya Ustaz, habis istri maksa ngajak umrah Ramadan. Ya nggak enak, masa istri berangkat sendiri, terpaksa antar istri. Hati-hati yang begitu. Masya Allah, ini jutaan, mungkin ratusan juta yang berharap bisa umrah Ramadan, menangis, bersujud. Mungkin para kiai juga nggak terhitung ingin umrah Ramadan, tapi kan Allah yang memilih. Saya kalau pilih ingin juga ikut, tapi saya ditakdirkan di awal Ramadan aja. Saya ingin loh. Kenapa? Ini akhir Ramadan. Apalagi di sana Bapak Ibu sudah menuju pada tanggal 26, 27. Wah, ini 27 nanti di Madinah ya. Lihat 27. Membludak keluar semua orang Arab, semua i'tikaf, berharap tuh malam dapat malam qadar. Sebab ada beberapa hadis yang disyaratkan bahwa malam 27 itu adalah malamnya dapatnya Lailatul Qadar. Bahkan malam 27 puncaknya penuh, 28 kosong lagi, nggak terlalu penuh, 29 mulai banyak lagi. Nah, jadi coba Pak, ini Bapak mendapat Bapak Ibu adalah istimewa, tapi kalau sekedar berangkat saja tidak ada niatan ibadah, jangan harap fathabbatahum, Allah lemahkan keinginan mereka. Kalau dari sini sudah niatannya, ya Allah semoga saya mendapatkan malam qadar, saya akan iktikaf di masjid, saya akan minta. Mungkin Allah sampaikan loh. Di sana kan beda. Minta di sana dan minta di sini beda Pak. Maka dari sini, ya Allah semoga malam-malam saya bisa beribadah iktikaf di masjid. Nah ya, waktu di sana kalau untuk malam akhir itu kan 2 kali tarawihnya 2 kali. Dari jam 9 sampai jam 11. Lalu dari jam 11 istirahat, jam 12 mulai lagi. Biasa begitu. Sampai menjelang sahur jam 3. Saya pernah tuh di akhir Ramadan, saya kebetulan dapat di atas di Madinah, dapat di lantai atas karena di bawah sudah penuh. Saya habis tarawih nggak pulang, langsung ikut sampai Qiyamul Lail. Itu yang nggak terrokaan keberapa saya tahiyat, lagi tahiyat mungkin tidur Pak Tuan Guru, tidur. Saya ini kok nggak selesai saya. Ini apa tarawihnya, padahal saya nggak selesai karena saya tidur. Saking apa tuh ngantuknya luar biasa. Nah, Bapak Ibu semangat. Kalau semangat dari sini, insya Allah mudahkan di sana. Allah sampaikan pada tujuannya. Saya mau menamatkan Al-Quran, Allah sampaikan. Ya, saya mau banyak sholat sunnah, Allah sampaikan. Saya mau banyak tawaf, Allah sampaikan.
Tapi kalau tidak ada niatan, jangan harap di sana semangat. Fatabbatahum, Allah lemahkan. Bahkan Allah sampaikan di ayat itu, waqila qudu ma'al qaidin. Kalau sampai di sana hanya sekedar untuk ngobrol di kamar, untuk main HP, untuk baca WA, untuk Instagraman, untuk Twitteran, nggak usah ke sana. Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Kenapa berangkat? Ini berangkat yang mahal, tapi menjadi mubadir. Naudzubillah. Jadi tolong siapkan mental, siapkan hati, siapkan niat, bawa ke sana untuk beribadah kepada Allah dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau tujuannya itu, Bapak Ibu dalam kondisi apapun nikmat di sana, ya nikmat. Sebab berangkat sekarang jangan harap enak. Sebab ini luar biasa, nanti dari Madinah Bapak Ibu sampai di Mekah belum tentu bisa langsung tubis ke basement. Kenapa? Sebab ini sudah pas orang mau terawih dan di jalan sudah penuh, bisa aja jalan 2 kilo. Awas. Makanya nanti tas-tas kecil jangan diisi banyak barang tuh. Kalau sampai turun harus geret, jangan sekali masukin di tas kecil. Di tas besar aja semuanya. Paling yang tas kecil itu karena nanti ganti baju, nyopot baju kan dimasukkan ke tas koper. Yang besar isi semuanya di tas besar supaya Bapak Ibu nggak repot manakala nanti sampai di Mekah harus jalan kaki. Kenapa? Karena memang sudah penuh dan jalannya jalan paling mahal. Kenapa? Pahalanya paling besar. Sama dengan berjihad di jalan Allah, sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Jadi nikmatin itunya, jangan nikmatin jalannya. Ini plus jalan ini mah. Sambil marah-marah. Kita kan bayar mahal, tapi apaan ini? Justru nikmatin tuh jihadnya, nikmatin pahalanya. Wah ini Bapak Ibu istimewa. Tapi kan resikonya juga hebat. Sebab ini adalah malam-malam yang paling puncak di bulan Ramadan, di mana semua orang tumpah ruah untuk bisa ke tanah suci Mekah. Ini ya Bapak Ibu. Ya, kemudian ikuti terus arahan dari petugas Bapak Ibu. Ya, Pak Kiai itu mengarahkan secara syariat bagaimana cara beribadah dengan baik dan harus banyak tanya kepada beliau. Jangan nanya malah Pak Kiai toko sejadah di mana? Itu nanyanya toko sejadah, toko emas, ya. Apalagi ngajak Pak Kiai belanja. Tanya masalah ibadah, ya. Diskusi terus masalah ibadah. Harus takut kalau ibadahnya tidak benar, tidak sampai nanti kepada Allah, sehingga banyak bertanya kepada Kiai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, sekali lagi kalau memang niatannya sudah hebat untuk ibadah, insya Allah mudahkan Bapak Ibu sampai kepada niatannya untuk ibadah. Ya, baik. Makanya kita harus siap-siap. Apa yang harus disiapkan? Satu, akidahnya, ya, bahwa iman yang baik, bahwa akidah yang benar. Kalau orang yang berakidah, Pak, satu, ketika ditakdirkan bisa bulan Ramadan, cirinya bahagia, nggak ada yang lebih bahagia daripada ini. Coba nilainya sama dengan berhaji bersama Rasul, apa yang tidak bahagia? Kalau nggak bahagia, aduh saya bilang takutnya Allah nggak ngasih kebahagiaan lagi kan? Dengan cara yang terhebat aja nggak bahagia. Nah, kedua, kalau sudah bahagia akan mensyukuri perjalanan ini. Jangan sampai menjadi mubadir. Mungkin saja dari sekarang bilang, ya Allah semoga perjalanan umrah Ramadan ini menjadi perjalanan taubatku yang terbaik. Sehingga Bapak Ibu mungkin dari sekarang sudah banyak istighfar, banyak mohon ampun, ingin Allah itu ridho ketika sampai di sana. Di sana juga nggak ada ucapan terbaik, itu banyak istighfar, banyak mohon ampun, banyak taubat, dan punya rencana untuk merubah dari setiap keburukan menjadi hal-hal yang baik. Jadi pulang tentu ada perubahan, ya. Jadi minta di sana. Ya, baik. Jadi kalau akidahnya benar, satu, dapat mensyukuri perjalanan ini dengan cara perjalanan menjadi tidak sia-sia. Silakan Pak. Di depan ini masih kosong. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi. Silakan Pak. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Baik,
Baik, dilanjut Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekali lagi ya, mohon yang baru sampai Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa kita melaksanakan umroh Ramadan, nilainya sama dengan berhaji bersama Rasul. Jangan sampai perjalanan ini menjadi perjalanan yang mubadir. Maka kita harus punya persiapan maksimal agar dapat nilai-nilai terbaik dalam perjalanan ibadah. Ya, satu adalah akidahnya harus benar, bekal akidah, bekal iman. Periksa hati kita. Kalau kita bahagia dengan umrah ini, itu imannya benar. Kalau ngeluh, nauzubillahi min dzalik ya, kita diundang kalau ke tempat terbaik untuk ibadah. Maka harusnya kita senang, bahagia. Kalau sudah senang, kita syukuri. Kalau syukuri, jangan menjadi mubadir. Niatkan untuk ibadah. Rencanakan untuk baca Quran, rencanakan untuk nanti qiyamul lail. Jangan terus di kamar. Nauzubillah. Takutnya ini perjalanan umrah Ramadan terakhir kali, kan kita tidak tahu takdir. Ya, jangan di kamar terus, jangan ngobrol, hati-hati kalau ngobrol. Waktu pergunakan dengan baik. Bapak Ibu di sana malam nanti gak ada tidur, malam. Ya. Kapan tidur? Pagi. Jangan berani itu di Masjid Nabawi habis subuh pagi-pagi baca Quran, dimarahin. Sebab tidur semua. Kenapa? Sebab malamnya yang dipakai untuk ibadah, siangnya istirahat. Ya. Dan tidak keluar kecuali ada hajat. Ya, mereka tidak full di dalam masjid. Ya. Mereka 10 hari. Ya, 10 hari. Nah, kita alhamdulillah paling tidak malamnya masuk ke masjid terus sampai ikut qiyamul lail sampai menjelang sahur, baru keluar dari masjid sahur istirahat. Ya. Begitu di sana. Dengan harapan dapat apa tadi Pak? Malam Qadar, atau dapat Lailatul Qadar. Ya, dapat sekali Lailatul Qadar sama dengan ibadah 83 tahun cobain. Ya, kalau dapat umroh di sana malam Qadar, sama dengan umroh 83 tahun. Nilai umroh yang 83 tahun enggak berhenti. Kemudian Bapak Ibu, kalau imannya benar, niatannya hanya satu, lillahi ta'ala. Hati-hati jangan banyak posting foto. Ya, foto kirim saya di umrah Ramadan dengan keluarga, alhamdulillah berkah sekali, padahal ingin pujian orang. Awas, kalau yang ingin dipuji nilainya hanya pujian itu, menukar surga yang dijanjikan Allah, menukar pahala sama dengan berumrah bersama Nabi, gak ada hilang semua. Hanya pujian itu yang akan Bapak Ibu dapatkan, nilainya hilang semua. Nah, alhamdulillah. Ya. Hati-hati, posting foto hati-hati, ya, kirim-kirim foto hati-hati, jangan sampai terjebak pada riya nantinya. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau kita niatannya sudah lillah, berarti semua yang kita lakukan harus yang Allah ridha. Yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita buka di WA, yang kita baca, yang kita tonton, yang kita jalan, semua harus yang Allah ridho. Kan kita nyarinya ridho Allah. Jangan hal yang menjadikan Allah tidak ridho. Jadi kadang-kadang kan buka WA grup, ada aja. Kalau kira-kira mengganggu ibadah lebih bagus tutup, stop. Sayang Pak umrah Ramadan. Ya, jangan sampai gagal mendapat pahala berumrah, berhaji bersama Rasul. Nah, ini gara-gara kita baca WA yang nggak baik, ya, kirim WA yang nggak baik. Jadi tolong diperhatikan, itu hal-hal yang harus kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, yang kedua adalah orang yang bersyukur atas perjalanan ini dan berangkat dengan iman, tentunya butuh kesiapan ilmu, syariatnya juga harus benar. Itulah yang tadi Pak Kiai sampaikan, ya Tuhan Guru sampaikan. Bagaimana cara ibadah kita, cara umroh kita sejak niat dari miqat sampai kita melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i. Bapak Ibu harus tahu yang rukun. Sebab kalau rukun salah satunya tidak sah, maka tidak sah umroh kita. Ya, ihramnya harus benar, niatannya harus benar, tawafnya harus benar, sa'inya harus benar, tahallulnya harus benar. Ya, jangan sampai ada jemaah Pak Kiai, dia habis sa'i, kemudian dia bilang, Ustaz saya nanti mau langsung gundur. Aku bilang,
Tetapi dia ketika mau ke barbershop itu ternyata penuh. Dia pulang ke hotel. Sampai di hotel istirahat, akhirnya lupa mandi, pakai baju, pakai sabun. Nah, padahal belum apa? Tahalul, belum menyelesaikan rukun yang terakhir. Maka apa dendanya? Dia harus kena dam. Tuh, makanya harus hati-hati. Ya, jadi nanti terus konsul dengan Tuan Guru agar perjalanan Pak Ibu benar, ya, tidak salah. Bapak Ibu, ilmu ini sangat penting sebab tanpa ilmu kita akan susah untuk beramal. Makanya bawa buku zikir, kalau belum bisa banyak hafal zikir, bawa bukunya, baca di sana. Ya, kemudian apa tuh? Bawa Al-Quran yang biasa kita baca. Kalau tidak bisa baca Al-Quran yang ada di rak-rak Masjidil Haram, bawa niatannya untuk bisa lancar di sana untuk baca. Kemudian Bapak Ibu, baca hafalan doa yang baik-baik dibaca di sana. Ya, jangan tawaf tuh diam aja atau ikutin apa yang nanti pakai headset. Tuan Guru nanti mikir di depan Allahumma inni as'aluka, ikutinnya. Tapi bagusnya sekarang ini sudah mulai baca itu doa-doa tawaf. Artinya paling tidak, putaran pertama minta ini. Jadi kalau kita ngikut Tuan Guru tahu yang diminta, jadi akan khusyuk kita. Tapi kalau nggak tahu apa yang dibaca, sekedar mulut saja yang aktif, hatinya juga tidak khusyuk. Ini tolong nanti mulai baca. Sudah ada buku manasiknya, sudah buku doanya. Nah ini tolong nanti dibaca ya, supaya tahu apa yang diminta saat tawaf, saat sa'i. Kemudian apa ya Bu? Tambahkan ilmu terus dengan banyak bertanya kepada guru. Ya, insya Allah lebih sempurna. Sebab 2 syarat ibadah diterima, niatnya ikhlas, 2 caranya harus benar sesuai dengan syariat. Yang ketiga adalah akhlaknya harus bagus. Awas, akhlak. Bapak Ibu, ya, akhlak ini sejak sekarang, sejak berangkat, bersihkan hati dari kekotoran hati. Jangan bawa kebencian di hati. Kadang-kadang bersama tapi kesel. Pakai ikut lagi si ibu, jadi saya nanti repot ngurus. Nah itu benci tuh, walaupun sama-sama. Padahal berapa banyak orang yang ingin bersama keluarga berangkat. Kenapa kita ditakdirkan malah menjadi beban? Harusnya justru itu ladang pahala agar kita saling bantu. Ya, ada juga yang suami istri kelihatannya mesra tapi di hatinya benci. Contohnya ketika ngobrol, ibu mah enak punya suami itu baik banget. Baik apaan? Kamu nggak tahu aja suami saya. Kalau tahu mah, awas. Ini kotor hati namanya. Awas, hati-hati. Lalu malah curhat suaminya. Suami saya mah kalau tidurnya ngorok, kalau makan apa ini susah, apalagi Ramadan nih. Awas. Padahal Allah memuliakan suami ibu di hadapan orang lain. Kenapa ibu bongkar? Dibuka aibnya sehingga menjadi terpuruk. Alhamdulillah, ini dosa, bukan dosa kecil. Ya, maka sebelum berangkat nanti sering memaafkan, sering maafin saya ya Bu, kalau ada salah. Kita ini alhamdulillah bisa umroh Ramadan. Bapak takut umroh ini merugi, tidak menguntungkan. Maafin Bapak, doain biar Bapak umrohnya sukses. Tuh ya, agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah mengabulkan doa kita, agar Bapak bisa berubah lebih hebat, lebih baik, agar Bapak menjadi tauladan buat anak-anak, buat cucu. Kan bagus. Ibu bilang, amin Pak. Ibu juga minta maaf. Jangan pas Bapak bilang, maafin Bapak ya, baru sekarang Bapak sadar. Gak boleh gitu, nanti berantem lagi. Ibu juga cerewet. Jadinya malah berantem, bukan maaf-maafan. Ibu juga bilang, maafin Ibu. Ibu juga ingin jadi istri solehah, istri yang baik, menjadi tauladan buat anak-anak. Maafin Pak, kita doa bersama buat orang tua kita, buat mertua. Indah Pak. Nah itu harus dilakukan sebelum berangkat. Tandanya ini siap untuk jadi tamu Allah yang Allah ridho. Ya, wah, ini sering kejadian yang di sana berantem. Ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya lewat bilang, Pak mana sih ibu? Di sini masing-masing Ustaz. Kenapa? Istri saya mah katanya udah cerewet, nanti kalau ke masjid itu suka bolak belok. Malah saya dengan saya sendiri aja. Datang istrinya, Bu mana sih Bapak? Bapak mau ngatur-ngatur dia sendiri aja Ustaz.
hari kedua istrinya hilang. Datangku jam 11 malam ngetok pintu kamar saya, Ustaz tolong, katanya maaf merepotkan, istri saya hilang. Biarin Pak cerewet ini. Jangan, katanya cuma satu. Dicari ternyata ada di Baki, Pak. Jadi dia ke Raudhah nggak bilang-bilang sama suaminya, dia pulang muterin Masjid Nabawi, udah berapa kali gak ketemu hotel. Ketika ketemu lagi nangis, Bu ngapain di sini? Ustaz saya lupa hotel, nggak tahu. Memang ibu kemana? Ke Raudhah tadi. Makanya bilang-bilang dong. Pak mau hilang lagi istrinya? Enggak, maafin istrinya. Bawa pulang ke kamar, jangan dimarahin. Nah gitu. Jadi sekali lagi bawa akhlak yang bagus. Jangan sampai membawa akhlak yang buruk yang Allah tidak ridho. Innallaha thayyibun. Innallaha thayyibun. Allah itu baik dan menyukai pada yang baik-baik. Yang gak baik jangan dibawa. Jangan sombong. Ada jemaah ya Pak, Tuhan Guru. Ada jemaah ketika kamar bilang, Ustaz, gak tahu siapa saya? Bapak aja gak tahu, apalagi saya. Digituin malah tambah marah. Bawa yang Allah itu. Jangan bawa sombong. Allah tidak suka sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak suka yang sombong, sukanya yang ramah, yang baik, yang rendah hati. Bawa itu. Allah tidak suka orang yang ria, jangan bawa ria. Allah tidak suka orang yang malas, jangan bawa malas di sana. Dia ramah. Mumpung di sana. Berapa hari Bapak Ibu di Madinah? 3 hari. Di Mekah 4 hari. Harusnya bisa tamat Quran nih. Kalau Bapak setiap masuk masjid setengah juz sebelum sholat, setengah juz sesudah sholat, berarti 1 kali sholat sudah 1 juz. 3 hari di Madinah sudah 15 juz. Tuh, di Mekah 4 hari. Bahkan jadi 20 juz, jadi 1 tamatan Quran tambah 5 juz. Tuh, kalau serius, kalau sungguh-sungguh bisa selesai. Nah, asal niatannya benar. Tapi kalau niatannya kurang benar dikit aja, kalah mengantuk. Baca 1 lembar sudah nggak jelas. Tapi kalau baca WA di kamar, misalnya 1 jam anteng buka YouTube bisa anteng. Jangan kalah dengan itu. Nah, untuk bilang minta hidayah, minta taufik, minta pertolongan agar Bapak Ibu semangat bisa menyelesaikan kebaikan. Maksudnya baca Al-Quran. Kemudian bawa akhlak yang bagus untuk saling mengingatkan. Untuk saling kata dalam sabar, ya jangan sampai kita marah-marah di sana, ngomel-ngomel, ya ada kurang dikit makan misalnya kurang enak marah. Ini travel apaan makanannya kok? Tiap pagi ayam aja, jangan Pak yang dari pagi telur, itu ayam berjadi Ustaz, sama aja ayam kan? Sebilang ayam sama segala-galanya, semuanya dimakan. Ya, baik Bapak Ibu. Sekali lagi bawa akhlak yang bagus. Masing-masing ini disatukan Allah bukan kebetulan, ditakdirkan Allah masing-masing berniat untuk saling memberikan kebaikan. Ya, kalau ada yang kurang, sikapi dengan penuh kesabaran. Siapa tahu dengan cara itu Allah sampaikan pada kemakruran ibadah. Ternyata teman sekamar saya lelet, sabar. Ya, jangan dimarahin terus, tambah lelet nanti karena stres. Ya, ini ada yang di kamar mandi lama banget. Ditegur malah nyanyi di kamar mandinya. Nah, ini harus sabar, apalagi bawa orang tua yang sepuh harus sabar, ya. Bawa anak-anak harus sabar. Nah ini ya, insya Allah dengan sabar Allah sampaikan pada tujuan ibadah kita, yaitu mendapatkan ibadah umrah yang makbul dan mabrur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, selanjutnya Bapak Ibu adalah umrah Ramadan adalah umroh yang terbagus dan tantangannya luar biasa. Baik, sekarang Bapak Ibu nanti malam mungkin bisa sholat taubah, ya, sebelum berangkat semuanya sholat taubah. Mohon ampun kepada Allah. Lalu doa, ya Allah, saya besok akan berangkat, ampuni dosa saya dan terimalah saya. Ali Nurul Haq bin Daudi, banyak dosa ya Allah, tapi kau takdirkan bisa umroh Ramadan. Saya senang, saya bahagia, tapi saya juga was-was karena banyak dosa saya ini. Untuk itu ampuni dosa sebelum saya berangkat dan terimalah saya Ali Nurul Haq bin Daud untuk menjadi tamumu yang kau ridhoi. Minta ke Allah. Insya Allah Allah mudahkan di sana untuk berangkat kembali.
Ya Allah, jauhkan aku dari setiap keburukan yang bisa merusak nilai-nilai ibadah. Dan ya Allah, aku mohon semoga ini menjadi perjalanan umrah yang terbaik, taubat yang terbaik. Semoga saya bisa hijrah kepada kebaikan-kebaikan dan sanggup meninggalkan segala keburukan-keburukan. Kalau dengan cara ini saya nggak bisa, dengan cara apa lagi ya Allah? Saya untuk bisa berubah menjadi orang soleh, orang baik, orang yang bertakwa kepada. Nah, ini minta dengan serius, insya Allah kabulkan. Baik Bapak Ibu, kemudian besok sebelum berangkat jam berapa Pak? Oke. Jam 15, berarti jam duhur. 15 kurangi 14, 13, jam 12 ya. Jam 12 harus sudah di bandara Pak. Wah, jangan sampai kurang. Sudah di bandara Bapak Ibu. Jam 12 berarti sholat duhur jamaah qashar takdim di bandara sebelum take off. Ya. Ini ke Madinah ya Pak. Kemudian di sana ikutin arahan sebelum berangkat. Lalu baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Maka akan disuruh hudita wa kubita wa ukita ya. Ya Allah, hudita wa kubita wa ukita. Betul ya Bang. Nah, engkau dalam petunjuk, engkau dalam kecukupan, dan engkau dalam perlindungan. Jadi itu kalimat yang bisa kita akan dilindungi oleh Allah. Para setan bubar dan berkata kepada setan yang lain, bagaimana kita bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Jadi sangat penting baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya besok datang ke sana sesuai dengan aturan. Jam 12 sudah di bandara, lakukan sholat jamaah qashar, cari Pak Kiai kalau bisa berjamaah untuk bapak-bapak khususnya untuk sholat jamaah qashar takdim duhur dengan asar. Kemudian Bapak Ibu, kemudian menunggu keberangkatan, menunggu dapatnya boarding pass dan paspor dengan sabar, sambil zikir, sambil tasbih, sambil sholawatan, sambil istighfar, atau sambil tadarus. Mulai itu di ruang tunggu. Ya, kemudian tas koper kecil sebaiknya juga dimasukkan ke bagasi, dibagasikan. Bawa hal-hal yang penting saja ke atas pesawat supaya nanti tidak repot ketika turun dari pesawat di Madinah. Bapak ya, jadi tolong tas-tas kecil sebaiknya dibagasikan. Kenapa? Kadang-kadang Garuda ini karena travel 7 pesawatnya kecil, maka ketika sudah penuh di atas pesawat di cabin, maka mereka sweeping juga diambil tuh tas-tas kita tetap dibagasikan. Tapi kalau dari awal sudah dibagasikan, kita sudah bawa tag bagasinya dari petugas kita yang ada di bandara. Ya, tapi kalau membagasikan tas koper kecil, jangan memasukkan power bank. Sebab power bank tidak bisa dibagasikan. Jadi tas kita nanti nggak bisa diberangkatkan. Ya, karena tidak boleh masukkan power bank ke atas bagasi, harus dibawa ke cabin. Itu. Nah, kemudian yang sebaliknya, kalau ke cabin tidak boleh bawa cairan lebih dari 100 ml dan tidak boleh bawa benda tajam seperti jarum pentul yang banyak, kadang-kadang juga disita. Ya, bawa gunting nggak boleh. Kalau gunting-gunting buat tahalul simpan di tas bagasi, nggak boleh bawa lotion. Ya, sabun cair, sampo kalau banyak itu diambil. Minyak kayu putih kalau besar diambil. Nah, termasuk korek api diambil. Ya, disimpannya di mana? Di tas bagasi kita, gitu. Jadi tolong sekali lagi kalau besok sebaiknya tas kecil juga dibagasikan. Nanti baru diambil di bandara Madinah. Ya, lihat ya betul. Ya baik Bapak Ibu. Selanjutnya turun ke ke tempat ruang tunggu. Kadang-kadang di gate 10, kadang-kadang di gate 1. Kalau gate 10 enak turun sudah sampai. Tapi kalau di gate 1 jalan kaki bisa 1,5 kilo kayaknya. Ya sampai ke ujung soalnya di bandara. Atau yang sepuh-sepuh bisa ikut ada mobil golf tuh. Ya, baik, tapi jangan ngedumel, mendingan ikhlaskan ya. Kemudian Pak Ibu nanti akan naik ke pesawat. Di pesawat jangan nonton hal yang tidak bermanfaat, sebab ada tontonan banyak di layar monitor. Lebih bagus buka Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau sudah ngantuk istirahat. Ingat nilainya ini hebat, seperti jihad dan berhaji bersama Rasulullah. Jangan disia-siakan ya. Kemudian Pak Ibu, nanti hati-hati. Kadang-kadang nih sampai di daerah mana tiba-tiba pramugari pengumuman, Bapak Ibu ini sudah waktu buka waktu Indonesia.
Yang mau buka waktu Indonesia silakan, sekarang sudah waktu buka Indonesia. Tapi yang mau buka waktu Saudi masih 6 jam lagi. Biasanya kita nanti buka di Madinah. Sampai di Madinah kita agak mungkin di pesawat, Pak. Ya tinggal beberapa menit. Nah betul. Kita pukul 21 soalnya sampai. Jadi pesawat kita buka puasa. Nah, ketika itu disuruh buka silakan. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita sakit dan berpergian boleh, tapi harus diqadha, dibayar di bulan lain sesudah puasa Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Tapi kan tidak ada puasa Ramadan. Tapi kalau mau puasa sampai waktu maghrib di pesawat, nanti ada pengumuman waktu maghrib. Dan kalau Bapak buka waktu Indonesia, ketika dibuka itu jendela masih terang benderang, belum gelap. Nah ini sering Pak Kiai, sering yang salah orang Indonesia. Kadang-kadang pramugarinya juga mengumumkannya salah. Saya sempat ambil mic, saya bilang Bapak Ibu silakan yang buka, tapi tolong dikodok. Sebab ini belum waktu saatnya buka. Kita harus nambah 4 jam lagi. Ya. Nah, kalau bagi yang mau puasa, silakan teruskan sampai waktu maghrib di tempat ini, di pesawat ini. Nanti ada azan maghrib. Nah, jadi Pak, saya wa antasumu khairul lakum. Memang boleh, tapi puasa lebih bagus daripada membocorkannya. Kalau kita kuat, kalau tidak kuat boleh ya membocorkannya. Gitu. Baik, ini beberapa kali saya sering ketika penerbangan Ramadan banyak yang tidak mengerti, akhirnya buka puasa dan dianggapnya itu sudah selesai, padahal belum selesai. Baik. Selanjutnya sampai di sana tadi kegiatan sudah disampaikan. Bahwa sampai di Madinah nanti pada pukul 21 berarti sholat maghrib dan isya bisa dijamak takhir. Nah, ya. Jadi ketika sampai waktu maghrib di pesawat diniatkan untuk mentakhir sholat maghribnya ke isya. Ya, jadi tidak harus dilakukan di atas pesawat. Nanti sesampainya di Madinah. Ya Pak Ibu, insyaallah bisa sholat isya dengan jamaah takhir di Madinah. Ya, sudah di tanah haram kota Madinah. Walaupun tidak bisa berjamaah dengan Imam Masjid Nabawi, paling tidak kita bisa sholat di tanah haram yang nilainya 1000 kali lipat nilai dibanding di tempat yang lain. Baik. Selanjutnya Pak Ibu, selanjutnya di sana jangan lupa bersyukur kepada Allah dan niatkan sekali untuk maksimal beribadah di Masjid Nabawi. Jangan di kamar, ya. Tolong jangan betah di kamar. Ya, lebih betah di mana Pak? Di masjid. Siapa tahu dapat apa? Lailatul Qadar di Masjid Nabawi. Ya, dengan sabar tentunya, dengan semangat yang kuat. Ya. Kemudian Pak Ibu, kegiatan tadi sudah disampaikan. Nah, yang saya sampaikan untuk keberangkatan, Bapak Ibu sudah siap berangkat. Biasanya disampaikan di sana tas bagasi koper harus sudah disiapkan untuk dikeluarkan. Mungkin pagi. Karena ini hanya satu bis. Nah, pagi sudah harus dikeluarkan, nanti ditutup. Misalnya kalau kita check outnya jam 11 atau menjelang sesudah sholat zuhur, maka Bapak Ibu itu kalau sudah habis zuhur itu kunci kita sudah diblok sama hotelnya. Mau pik, kalau di saja masih enak. Kalau mau pik itu habis zuhur sudah diblok. Maka sekaligus check out Pak. Jadi kita turun ke bawah, sudah bawa koper kecilnya, sudah jangan ada yang tertinggal di kamar, turun, koper kecil dititipkan nanti di basement, di lobby. Ada petugas kita juga yang jaga di situ, tapi tolong barang berharga dibawa saja. Kemudian sholat zuhur, jamaah qashar dengan asar takdim tadi sudah dijelaskan sama kita. Ya, yang penting itu sekaligus check out. Nah, supaya apa? Supaya nanti dari kamar, dari masjid gak lagi naik ke kamar, tapi langsung ke bis. Dan ini karena gak makan siang, langsung ke bis. Jadi langsung masukkan tas koper kecil di bis, langsung naik. Insya Allah tidak terlalu malam nanti sampai di Mekah. Nah, kita langsung menuju ke Bir Ali, jarak dari Madinah, dari hotel ke Bir Ali sekitar setengah jam perjalanan. Nanti di sini diisi sama Pak Tuan Guru untuk tausiah, ya menerangkan lagi tentang larangan-larangan ihram dan sebagainya supaya ingat lagi. Itu ya, mungkin kan juga ada pemantapan lagi manasik ya di sana. Kemudian Pak Ibu selanjutnya sampai di Bir Ali, turun masuk ke Masjid Bir Ali, sholat sunnah 2 rakaat, kembali ke bis. Ya, jangan lama-lama, sebab nanti terjebak orang masuk sholat asar. Apalagi ibu-ibu sangat kredit.
Kalau memang ketika habis sholat buang angin, memang tukang buang angin ya, kentut aja gitu kan. Nah, kalau mau niat tidak harus nanti lagi wudhu, sebab niat tidak harus punya wudhu. Boleh dalam kondisi tidak punya wudhu. Ya, kalau kira-kira sebaiknya punya wudhu. Tapi kalau kebun, wah penuh kan, apalagi yang ibu-ibu udah padat sekali, sudah bisa aja niat tidak bersyarat harus punya wudhu. Itu yang harus diketahui. Sepanjang perjalanan sampai Mekah tidak harus punya wudhu, bebas buang angin di dalam bis, jangan takut sampai kembung, takut batal Ustaz. Padahal boleh tidak punya wudhu. Nah, itu ya baik. Nah kemudian Bapak Ibu sesudah niat tadi sampaikan jagalah larangan-larangan ihramnya. Kalau enggak lapor segera ke Pak Tuan Guru. Oh, Tuan Guru tadi kok saya ngambil tisu baru, lapor. Dan dulu tadi saya kok garu-garu kepala, rambutnya tarik. Ada bapak sambil talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik kalah. Sambil nyebutin guru itu, lapor berapa tuh yang rontok. Ada ketentuannya, ya gigit-gigit kuku, ada ketentuannya. Ada jemaah yang ketika niat lupa, makanya nanti lebih bagus dari hotel sudah copot daleman tuh untuk bapak-bapak. Jangan tanya aja Ustaz, ngapain coba, udah aja, cuma sebentaran kok. Dari hotel ke masjid itu kan cuma setengah jam. Jadi udah lebih bagus dicopot sudah rapi gitu. Jangan sampai nanti pas niat lupa, pas tengah jalan nyolek Ustaz. Yang saya masih ada ini apa ini celana dalam lupa. Ya kena dam, giliran dibilang kena dam, masa gini aja kena dam, pelit lagi orangnya, nggak mau bayar. Gini aja harus bayar. Perlu Pak. Banyak dalilnya bagi yang pelit. Baik Bapak Ibu, sepanjang perjalanan tadi apa? Talbiyah. Coba, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, syaratnya untuk bapak-bapak harus suara keras. Ya, Jibril datang kepada Nabi ya Muhammad perintahkan kepada sahabatmu untuk bertalbiyah dengan suara yang keras. Walaupun Ramadan, sahur dan lagi lemes-lemesnya, tetap semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita artikan, sebab ini adalah benteng agar kita tidak berbuat riya. Ya, ikrar kita datang untuk Allah. Labbaik Allahumma labbaik artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang. Atau aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah. Jadi labbaik ini adalah memenuhi panggilan Allah. Ketika Allah perintahkan watimul hajja wal umrata lillah, lakukan haji dan umrah, maka Bapak Ibu yang beriman bilang labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Tuh, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, sesungguhnya segala. Kok jadi sesungguhnya? Ya, labbaik la syarika laka. Labbaik artinya aku penuhi panggilan Allah, tiada sekutu dan aku penuhi panggilanmu. Dua kali itu bilang aku penuhi. Ya, ulangi. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa maksudnya? Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi. Ya, sambil nikmatin, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, segala puji, tuh lihat aja Bu, ada sesungguhnya segala puji, wa ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, segala kekuasaan milikmu. Tuh segala puji. Apa yang harus dipuji Bapak? Rezekinya dari Allah, sehatnya dari Allah, sampai oleh Allah. Lalu apa yang mesti dipuji dari kita? Kita punya apa? Serahkan puji kepada Allah. Innal hamda, segala puji milik Allah. Wa ni'mata, segala nikmat juga dari Allah.
Lakawal mulk, segala kekuasaan milik Allah. La syarikalah. Apa jangan nggak jelas jadinya. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. La syarikalah, sekutu bagimu. Itu ikrarnya jelas Pak. Kita datang untuk siapa? Allah. Gak ada tujuan lain. Gak ada ingin pamer ke orang kita bisa hebat umrah Ramadan. Gak ada. Hanya untuk Allah. Capeknya untuk Allah. Tawafnya untuk Allah. Kurang tidurnya untuk Allah. Ya, kurang enak makannya demi Allah. Semua akan menjadi nilai bagaikan jihad di jalan Allah, bagaikan berhaji bersama Rasulullah. Kalau niatannya lillahi ta'ala. Dan yang lillah insyaallah tidak akan banyak keluh, tapi yang akan ada di sana menikmati lezatnya ibadah di bulan Ramadan di tanah suci Mekah dan Madinah. Nikmat sekali. Nanti ceritanya adalah cerita nikmat. Ya Allah, nggak nyangka aku bisa terawih di Masjid Nabawi, bisa dengarkan surah-surah imam Masjid Nabawi secara langsung. Biasanya hanya di TV saja. Ya Allah, Masya Allah, alhamdulillah, nggak nyangka aku yang banyak dosa bisa sujud di Masjid Nabawi di bulan Ramadan, di bulan terbaik. Kau takdirkan aku yang banyak dosanya, Allah. Kau undang aku bisa sujud di tempat sujudnya para nabi dan para sahabatnya. Ya Allah, terimalah aku. Nikmat kan? Raudhah bisa nikmat. Tawaf bisa nikmat. Ya Allah, apapun kondisinya, padat atau tidak, aku bahagia senang bisa tawaf di bulan Ramadan. Semoga ini tawaf terbaik. Tawaf yang menjadikan aku kau ridho kepadaku. Tawaf menjadikan dosaku diampuni, doaku kau kabulkan. Enak Pak tawafnya, nikmat walaupun padat. Rasanya nanti, wah nikmat. Tawaf Ramadan luar biasa. Berbeda kalau berangkatnya tidak untuk Allah. Ketika padat, mama hampir mati di sana. Oh, waktu setengah mati, mana keinjak kaki mama cantengan. Aduh, oh menjerit, malu mama. Mana sampai mau orang api kakaknya nggak mandi setahun, baunya hampir muntah mama. Aduh, tersiksa. Mana makanan gak enak deh, namanya juga puasa. Gak ada enaknya. Mendingan jangan umrah Ramadan nih kalau mau. Nah, gak ada nikmat, tersiksa hanya azabun syadid. Allah siksa hatinya, tidak nikmat, yang ada ngeluh. Nah ini, gak menikmatin, tersiksa. Tapi bagi yang betul-betul lillah, nikmat, sujud itu nikmat, ibadah itu nikmat. Ya, baik, semoga ibu bisa menikmati ibadah. Semoga semua dimudahkan Allah.